Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan dan senantiasa Allah berikan rezeki yang berlimpah, rezeki yang berkah. Dan yang paling utama, semoga kita semua diberikan banyak penghasilan, banyak uang yang halal dari pekerjaan maupun bisnis maupun investasi kita. Oke, sore hari ini saya akan melakukan pemupukan di kebun dengan luasan 1,5 hektar dengan pemupukan dengan aplikasi sistem kocor dengan tangki 18 liter air untuk 15 pohon sawit. Kenapa saya aplikasikan pemupukan dengan sistem kocor? Karena sudah hampir dua bulan 2 minggu 3 hari tidak turun hujan yang sangat deras. Oleh karena itu kita aplikasikan pemupukan cair untuk mempercepat penyerapan unsur hara. Oke, lanjut. Ini dia pupuk NPK triple 16, kita takar dengan 2 mangkok, 1 kilogram. Jadi 2 mangkok ini berkisar 2 kilogram untuk 20 liter air. Oke, kita mulai larutkan dulu. Kita aduk di dalam ember yang berisi air. Kita aduk secara merata. Ini sebelumnya kita berikan air sedikit 1 liter bekas rendaman berondolan sawit. Nah, itu untuk unsur hara sedikit unsur hara kalium. Nah, ini kita mengaduknya harus merata. Kemudian kita masukkan ke dalam tangki. Jadi karena pupuk NPK triple 16 ini sangat mahal, 885.000 per 50 kg NPK 16, maka kita aplikasi 2 kg dengan 20 liter air untuk sekitar 14 pohon sampai 16 pohon sawit. Nah, dengan metode ini kita bisa mengaplikasikan 2 kali aplikasi baru pupuk NPK 16 itu habis untuk 50 kg. Jadi setelah panen pertama di bulan Agustus kita aplikasikan ini 1 kali, kemudian di bulan Agustus setelah panen kedua nanti kita aplikasikan yang kedua kalinya. Jadi kita usahakan mempercepat penyerapan unsur hara itu dengan pupuknya dilarutkan. Karena kalau pupuk larut maka unsur hara akan cepat terserap. Oke, kita sudah sampai kebun, langsung saja kita mulai. Karena banyak pohon sudah fase mengalami trek, maka kita beralih ke pupuk NPK triple 16 dengan sistem pencairan atau kocor dengan semprot. 1 pohon kita aplikasikan di akar-akar tua ini sampai basah, sampai menetes. Maka dengan demikian penyerapan unsur haranya sempurna. Karena unsur hara nitrogen, fosfat dan kalium itu sudah dilarutkan kepada air, jadi ion-ion yang menyatu itu unsur perekat nitratnya sudah terpecah menjadi satu berbentuk larutan air. Dan ini di musim kemarau, sawitnya juga sangat kekurangan air, karena kebutuhan sawit sendiri untuk sawit usia 10 tahun sampai usia di atas 15 tahun atau di atas 10 tahun itu kebutuhan air per hari
10 liter sampai 20 liter per hari. Ya, dengan kita aplikasikan pemupukan sistem kocor ini, sistem cair, maka kita memberikan 3 manfaat sekaligus. Manfaat yang pertama yaitu kita memberikan penyerapan unsur hara secara instan. Manfaat yang kedua, dengan pupuk itu tadi maka akan terpecah unsur haranya. Penyerapan instan itu tadi menghasilkan perakaran yang kuat dari unsur fosfat dan pembuahan yang maksimal dari unsur kalium dan hijau daun, pembentukan daun-daun baru yang produktif dari nitrogennya, karena unsur hara penyerapannya secara maksimal. Adapun apabila kita membutuhkan untuk kemunculan bakal buah yang secara cepat dan instan, itu memang alangkah lebih baiknya kita menggunakan pupuk NPK triple 16 plus boron kalau bisa. Jadi 50 kg NPK 16 kita campur dengan 2 kg atau 3 kg boron, kita aduk. Nah, kemudian baru kita kocor. Lebih mantap lagi kalau kita tambah dengan unsur mikro, yaitu seperti garam kasar. 1 tangki aplikasi 1 bungkus garam minimal atau 2 bungkus garam, karena garam kasar atau garam dapur itu salah satu bahan atau perekat pembuatan pupuk nitrogen, kemudian kalium dan fosfor. Jadi ketiga pupuk kimia itu menggunakan bahan garam, bahan dasarnya untuk perekat. Itu salah satu manfaatnya. Jadi kalau kita berikan itu bukan sebagai pupuk utama, namun sebagai unsur hara tambahan untuk kebun sawit kita. Ini kita aplikasikan berkisar 16 pohon. Karena 1 tangki biasanya saya mendapatkan sekitar 15 pohon. Untuk pengaplikasian sistem kocor ini memang kita harus menyediakan waktu luang seperti yang saya lakukan ini, karena saya aktif sedang mengajar di pesantren di jam 8 sampai jam 12 siang, dan waktu kosong saya hanya waktu jam 6 pagi sampai jam 7. Oleh karena itu kita aplikasi di jam 6 pagi sampai jam 7. Kalau di video ini kita aplikasi di sore hari. Kita jam 5 sore itu sudah free, sudah selesai pekerjaan, aktivitas rumah dan semuanya. Oleh karena itu kita bisa aplikasikan sistem pemupukan dengan sistem kocor atau pencairan ini. Kita ini lakukan sistem pemupukan pencairan ini, target kita memang memaksimalkan pembuahan, karena ini kebun yang ini kita pembelian 1 November itu riwayat perawatannya sudah 4 tahun tidak mengalami pemupukan. Oleh karena itu saya lakukan awal pruning di 1 November. Namun sekarang pelepahnya sudah gondrong lagi, sudah mulai rimbun lagi, tuh kan pelepahnya sudah berserakan di pohon, pelepah tua sudah bergelantungan. Oleh karena itu kita maksimalkan, nanti kita lakukan pruning yang kedua kali di bulan September. Nah, pemupukan kita ini dengan pemupukan NPK triple 16 kita fokuskan ke pembuahan, karena tujuan kita untuk pembentukan bakal bunga buah baru.
Kalau biasanya kita aplikasi dengan pupuk NPK 13827. Biasanya kita aplikasi dengan sistem tabur. Sistem tabur itu kalau sudah turun hujan. Namun kalau belum ada turun hujan, kita aplikasi NPK 13827. Kita aplikasi dengan sistem di benam. Satu pohon tidak terlalu banyak, yaitu 1 gelas. Itu saja sudah cukup maksimal di per pohon 1 gelas NPK 13827, asal konsisten setiap bulan kita aplikasikan. Itu sudah cukup maksimal, sudah kita buktikan dengan luasan 1 hektar di kebun kita yang satunya sudah di puncak produksi, sudah mendapatkan 1 ton 7 kintal, 1 ton 70 kilo, 1 ton 50 kilo, kemudian 1 ton 10 kilo. 3 kali berturut-turut dengan 4 kali pemupukan sebelumnya NPK 13827. Itu baru aplikasi 4 kali pemupukan. Tapi kelebihannya kebun kita yang satunya itu memang daunnya sudah menghijau. Kalau kebun yang ini memang karena pemilik sebelumnya perawatannya minim, maka kita maksimalkan perawatan. Ini yang terakhir kita aplikasi dengan dosis 2 liter air karena pohonnya cukup besar. Oleh karena itu kita dosisnya sedikit kita tingkatkan untuk memaksimalkan pembuahan. Oke. Mungkin cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.